melanjutkan khotbah saya mengenai melayani, tentang pelayanan. Bagian yang pertama judulnya Sophroneo. Sophroneo itu dalam Roma pasal 12, Bapak Ibu bisa dibuka. Sophroneo itu bicara soal bagaimana berpikir begitu rupa. Begitu rupa ini Sophroneo. Berpikir tidak ketinggian, tidak kerendahan, tapi berpikir pas. Kalau kita mau melayani Tuhan harus tepat. Amin. Karena pelayanan kita kepada Tuhan itulah ibadah yang sejati, memberi hidup bagi Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita punya semangat di tahun yang baru. Saya tidak terlalu kita ini sudah terlalu bosan dengan istilah resolusi ya. Resolusi awal tahun. Pokoknya beta tahun ini, tahun baru beta mau begini, mau begitu. Paling bertahan 1 minggu, 2 minggu, habis lupa ya. Ada yang sudah terima ayat ya? Itu ayat. Saya pertama ambil ayat, saya belum berdoa. Jadi saya bilang istri saya mau ganti. Padahal karena saya intip itu ayat. Kenapa ini ayat? Saya taruh lagi, saya belum berdoa. Saya berdoa loh Tuhan, baru saya ambil. Lebih parah lah. Pikir kau dapat penghiburan, ternyata teguran. Saya di Kupang ini sudah berapa kali tahun baru main dapat ayat keras terus. Saya lihat orang-orang lain dapat ayat lemah lembut. Oh, Tuhan ini karman. Ayat yang tertukar. Saya pikir tertukar, ternyata tidak. Jadi mari kita punya tekad baru. Tahun baru kita mau lebih semangat melayani Tuhan. Haleluya. Melayani Tuhan dengan pas, dengan tepat. Bagian yang pertama Sophroneo, bagian yang kedua saya kasih judul praksis. Roma 12 ayat 4. Ayo kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 4. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Puji Tuhan. Pelan-pelan baca ayat ini. Roma 12 ayat 4, 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kata tugas, nah ini yang pakai kata praksis. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan kata office. Tahu office ya? Kantor. Artinya dalam melayani Tuhan kita punya bagian masing-masing, seperti berkantor secara spesifik, Bapak Ibu. Berkantor secara spesifik. Jadi pelayanan kita itu Tuhan sudah bagi sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dia kasih, masing-masing punya. Saya punya bagian sendiri, saudara punya bagian sendiri, kiri kananmu tuh punya bagian sendiri, punya kantornya sendiri. Sudah, teruskan apa? Ketong su paham ini barang. Yang jadi masalah adalah ini dia, ini masalah yang cukup menonjol di banyak komunitas Kristen, di banyak gereja. Masalahnya adalah ini. Seringkali dalam kantor-kantor ini, dalam praksis-praksis ini terjadi yang namanya pemuliaan tugas tertentu dan meremehkan tugas yang lain. Oh, ini terjadi. Dan ini buruk sekali. Cara berpikir bahwa ada tugas-tugas tertentu yang lebih, lalu ada tugas-tugas tertentu yang kurang. Saya pakai ada satu istilah yang menarik, glorifikasi, pemuliaan kepada tugas-tugas tertentu. Pelan-pelan kita akan belajar ini bareng. Ayat 6 Bapak Ibu, coba lihat ayat 6. Saya langsung kasih contoh aja. Ayat 6. Sudah lihat ya? Saya baca. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Katakan amin. Bernubuat dalam pengertian yang paling luas, menyampaikan firman. Ini beta ini. Sementara bernubuat dalam pengertian yang lebih sempit, mungkin ada karunia-karunia tertentu. Dia bisa bicara tentang apa yang akan terjadi, dia bisa tahu orang ada apa. Walaupun banyak disalahgunakan di luar sana, makanya GPDI
Sekarang ini yang begini-begini agak kurang, karena di luar sana banyak disalahgunakan, khususnya dalam tanda kutip persekutuan-persekutuan tertentu. Ya memang kita harus kritis untuk hal-hal itu. Tapi ada karunia ini. Kita pakai istilah pengertian yang paling umum, khotbah. Itu bernubuat. Saudara-saudara, keren ya? Ini saudara, dengar Bapak, satu dari sekian banyak office, satu dari sekian banyak praksis, satu dari sekian banyak bagian pelayanan. Tapi, nah ini tapinya, entah kenapa, kayaknya kalau pengkhotbah itu lebih jos daripada yang sapu gereja. Ya kan? Coba dengar, ada tidak Anda pernah temukan? Dia di mana? Oh dia kerja ini itu. Terus sekarang, oh puji Tuhan sekarang dia suka tinggal dia pun kerja, kok dia so melayani. Melayaninya apa? Oh dia so khotbah. Ini yang saya mau gugat, saudara. Ini yang Alkitab mau gugat pagi ini. Enggak begitu dong. Kenapa enggak begitu? Karena ayat selanjutnya. Ayat 7. Itu enggak putus dari 6, serangkai dengan 7. Jadi ada yang bernubuat, ada yang kantornya bernubuat, ada yang praksisnya bernubuat. Lalu ayat 7, 2, 3. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kata bahasa asli dalam hal melayani ini diakonia. Kita tidak perlu tafsir. Diakonia artinya suka membagi-bagikan, memberi. Jadi kita nggak ada punya, kita lihat orang yang membutuhkan, kita beri. Dengar baik, dalam konteks bagian ini saudara, setara itu nilai pelayanannya dengan khotbah. Yes, setara. Jadi jangan ada di antara jemaat yang oh nah dong kau dong su hebat nah dong su pelayanan. Kalau beta apalah beta cuma bagi-bagi 20.000 ke tetangga, bagi cabe, bagi apalah, itu bukan pelayanan. Yang pelayanan yang mana itu pendeta dong tuh itu. Makanya ada beberapa jemaat yang bukan di sini, di sana, yang kemudian menjadikan mimbar sebagai tempat pencarian eksistensi diri. Mulai sorong-sorong diri, beta juga bisa khotbah. Karena apa? Karena ada pemuliaan yang salah. Menganggap yang lain bukan pelayanan, tapi yang pelayanan yang sudah kesana kemari dan berkhotbah. Terus yang membagi-bagi, apa itu? Terus yang dokter, apa itu? Terus yang tukang ojek, apa itu? Pelayanan kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi bentuknya bisa banyak. Haleluya. Ketika sekolah Alkitab terima kiriman apa kue. Terima kiriman. Kemarin itu dapat kue. Terus dapat apa ini? Coca-Cola. Pas buka Coca-Cola kayak senang sekali. Saya melihat aja, maksudnya ini kan biasa gitu. Tapi ternyata pemberian itu berkesan bagi orang yang membutuhkan. Mereka butuh Coca-Cola. Besok kami sekolah Alkitab akan ada perjalanan. Tidak semua, hanya beberapa orang. Kerjasama dengan satu gereja dari Texas. Gereja dari Texas. Gereja dari Amerika. Tapi dia punya cabang di Jogja. Jadi nanti mereka datang. Mereka itu sudah berapa kali di Sumba. Nah sekarang baru masuk Timor ini, Pulau Timor via SAC. Kita mau bikin. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka itu datang bawa listrik tenaga surya. Tapi kayaknya panelnya yang besar itu ya. Panelnya yang besar. Jadi bawa aja. Jadi saya tanya mau bikin
Apalagi, biasanya kan kalau pendeta bule mau bikin apa? Kita bikin KKR kah? Kita bikin apa? Tidak usah, hanya itu. Nanti bikin acara anak sekolah minggu. Oh kita kumpul ya banyak orang, tidak usah. Jadi setempat, saya tadi pagi saya telepon salah satu pendeta, sekolah minggu ada berapa di gereja? 10 saya Bapak. Perlu undang yang lain kok, bilang usah. Jadi bukan soal acaranya, tapi soal berbaginya. Dan mereka datang, saudara. Satu hal yang ketika saya berbincang dengan salah satu hamba Tuhan yang pernah ikut mereka di Sumba, saya bilang, di satu sisi saya senang dengan program-program begini, tapi di sisi lain kita harus bertanya, kemana gereja-gereja di NTT? Kok harus tunggu dari Texas bawa listrik tenaga surya? Kemana kita? Jangan sampai kita sudah disesatkan, pelayanan itu, yang mimbar itu, yang jadi pendeta itu. Pelayanan itu saudara banyak sisinya, banyak kantornya. Katakan amin. Saya bisa melayani Tuhan, saudara juga bisa melayani Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi saudara juga adalah pelayan Tuhan dalam bagianmu masing-masing. Haleluya, haleluya. Senyum itu adalah bagian dari pelayanan, paling sederhana. Senyum. Orang lagi bingung dengan Omikron. Ketemu Supri, senyum. Dia sedikit lupa itu Omikron karena senyumnya Supri begitu mempesona. Mari kita jalani kehidupan kita dengan melayani Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua Bapak Ibu, ayat 5. Tidak semua anggota mempunyai praksis yang sama, tidak semua anggota punya kantor yang sama, ada perbedaan. Ayat 5, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ketika Alkitab bicara soal tubuh Kristus, dia bicara soal saling melengkapi. Katakan amin. Saudara dengar. Ketika bilang saling melengkapi, maka ada kesetaraan di situ. Jika engkau tidak ada, maka aku kehilangan. Jika engkau ada, maka aku komplit. Begitu, saudara. Jadi ada satu kesatuan yang utuh, sehingga kalau yang satu lepas, yang lain yang ditinggalkan merasa rugi. Ini saudara ada kaitannya dengan ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, ada minat bakat yang khusus. Katakan amin. Tapi kan kalau yang dibilang, oh dia sudah pelayanan, pasti yang dirujuk apa? Main musik. Oh dia sudah melayani main musik. Oh dia sudah naik singers, pimpin pujian, selalu begitu. Padahal manusia ini kan tercipta berbeda-beda dengan minat bakat yang khusus. Anak-anak saya mulai belajar main musik. Saya tidak pernah paksa dan saya tidak mau memaksa. Cuma memang anak-anak pendeta itu, apalagi anak-anak gembala GPDI, itu ada cheat-nya sendiri. Cheat-nya adalah alat musik itu sejak mereka buka mata, itu sudah ada. Minimal gitar, lahir di samping gitar. Sudah ada gitar. Minimal. Kalau dia bapak biar juga salah-salah not, walau masih waktu perintisan masih pakai gitar, biar masih salah-salah menyanyi. Lu punya anak, pasti dia pun bangun, dia pun sadar, lu ada menyanyi di gereja. Jalan dalam terang. Itu anak biar bagaimanapun sudah dengar. Tapi saya bilang begini ke anak-anak yang mulai musik. Saya bilang santai sah. Saya bilang di Karl ini kan agak-agak pokoknya dia kalau main drum di rumah itu. Saya mulai sejak mereka mulai belajar, Nicole. Saya biasa aja. Biasa sah. Karena ini, ya lu ada ini ya karena memang bakatmu di situ. Jangan kau mulai jalan begini, sikal berjalan. Lu bisa main drum toh? Hukum push up lo. Biasa sah. Katakan amin. Jangan juga ada mulai orang tua mulai obsesi, anak ini harus begini. Santai. Aduh Tuhan. Semua ada masing-masing, tapi tujuannya adalah untuk apa? Melengkapi. Ya,
Berat juga saudara kita kalau menyanyi baru pemain keyboard tidak ada, pemain drum tidak ada kan? Setengah mati juga. Apalagi kita sudah terbiasa begini. Sudah terbiasa dengan alat musik lengkap. Lalu atur sound system itu saudara sembarang loh. Saya mencoba untuk memahami, berapa waktu ini saya dengar video-video tentang sound system dari beberapa toko sound system. Waduh, ribet juga. Jadi korek-korek begini itu tidak gampang. Ada minat dan bakatnya masing-masing. Tapi tujuannya adalah untuk saling melengkapi, katakan amin. Coba lihat kiri kanan. Lihat aja, lihat. Gak usah omong. Dia ada untuk melengkapi kita. Haleluya, haleluya. Ketika kita memahami ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan merasa menjadi kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan. Dengar Bapak, tanpa ada satu kelompok yang eksklusif. Itu geng apa tuh di gereja? Itu geng pemain musik dong. Dorang-dorang saya yang jalan. Di sini tidak ada. Haleluya. Itu kenapa tuh? Ibu-ibu dong pis itu. Oh itu geng singers tim A. Di sini tidak ada. Tapi mumpung karena belum ada, langsung di-cut. Saya ini pelayan altar dari umur 6 tahun. Saudara. Saya main drum di gereja itu umur 7 lebih. Karena saya anak gembala, saya mengkudeta pemain drum sebelumnya. Langsung bilang ke papa, "Papa, saya saja yang ganti." Bapak saya pusing. Kalau bukan saya yang main, saya ngamuk. Sampai sekarang saya masih pemain musik, pelayan altar. Udah ke gereja-gereja, berbagai gereja. Dulu sempat melalang buana bermain musik. Dan saya bisa melihat ini. Ada eksklusivitas tersendiri. Itu siapa tuh? Oh itu orang-orang kaya dong. Itu siapa itu? Oh itu penatua gereja dong. Jangan korek dong kalau jalan sendiri sah. Itu siapa itu? Oh itu geng di sini, geng di situ. Merasa terpisah dari yang lain. Kita tubuh Kristus, saling melengkapi. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Tidak ada yang lebih eksklusif dari yang lain. Yang membedakan kita adalah kantornya kita. Praksisnya kita. Ya memang ada yang bermain musik, ada yang urus arsitektur gereja, ada yang urus ini, ada yang ketua kom ibu, ada yang ketua kom pria, ada yang urus pemuda remaja. Memang kantornya beda. Lalu setelah kita pulang ke rumah tangga masing-masing, ada yang kerja di sini, ada yang kerja di situ. Jadilah berkat, jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih contoh satu lagi deh, yang paling membongkar cara berpikir. Ayat 8. Ayat 7 itu, ayat 7 melayani, lalu ada karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ini karunia mengajar ini paling setengah mati di GPDI. Saya terbuka aja, paling sulit. Karena nggak ada perpuluhannya, nggak ada persembahannya. Ngajar sekolah Alkitab hampir tak ada gajinya. Jadi ketika hamba-hamba Tuhan muda mulai mau naik-naik, mau melayani, langsung diarahkan untuk jadi gembala. Kalau jadi guru sekolah Alkitab itu paling setengah mati. Kasihan sekali. Saya lagi di sekolah Alkitab ya. Kasihan sekali saya. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Kata menasihati di dalam bahasa asli itu pengertiannya begini. Memanggil orang dalam keadaan rahasia lalu berbicara. Dalam keadaan tidak diketahui orang lain. Artinya tidak ada exposure di sini. Langsung diteruskan oleh karunia yang ini. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Pelayanan yang tidak boleh juga dieksposur, karena firman Tuhan berkata, apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Dua pelayanan yang berjalan dalam selubung. Karunia menasihati itu tidak dapat kredit, tidak dapat exposure, kita diam-diam saja, tidak juga mungkin tidak dihargai orang. Lalu membagi-bagikan juga jangan pernah disombongkan. Jangan saya sudah memberi untuk pembangunan gereja sebesar.
Kalau pengumuman di gereja itu adalah untuk diketahui, jangan sampai kan salah di daftar. Itu harus saudara, harus diketahui sumbangan saudara berapa. Tapi dibanggakan kan nggak boleh, dan saya rasa tidak ada juga yang berani membanggakan. Oh beta pung jasa di GPD Kalvari, kalau beta hitung-hitung sabar waktu itu beta pernah sumbang 50.000, terus tambah dengan tanggal ini beta ada sumbang pasir 1 trek, lalu beta ada sumbang batako 50. Tidak ada tuh yang begitu. Terus bikin nota, kasih Bapak Gembala. Bapak Gembala jangan pernah lupa, besok sumbang. Pasti tidak kan? Katakan amin. Soalnya ada yang ungkit-ungkit jasa di gereja. Katakan haleluya. Kok berat sekali ini. Jadi kalau karunia menasihati dan membagi-bagikan, itu memang terselubung, kita saja dengan Tuhan yang tahu. Tapi karunia setelah itu yang ditulis oleh Paulus, siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah ini, ada karunia yang tidak boleh diekspos, ada karunia, ada office, ada praksis yang jalannya itu tersembunyi, tidak bisa dihargai orang. Tapi ada karunia yang memang terlihat, leader, ketua MD, ketua MP. Pendeta Honda tuh bilang MD itu mati duluan. Tapi akhirnya beliau jadi ketua MD juga. Ada pendeta satu lagi bilang MP itu makam puji. Tapi akhirnya beliau yang ngomong juga jadi anggota MP. Ketua Kompria selama bertahun-tahun, 5 periode. Ini pelayanan yang harus diekspos. Ini memang. Tapi bagaimana kita menyikapinya saudara? Mari kita sofroneo, katakan amin. Supaya kita tidak mengejar yang prestis yang harus terekspos. Kejar yang pokoknya yang dihargai orang lah. Supaya orang tahu lah siapa beta. Jangan. Tapi kejar apa yang Tuhan beri kepada kita. Kalau memang tugas kita membagi-bagikan, tugas kita menasehati, tidak terlihat, jalani itu, katakan amin. Karena pelayanan kita bukan untuk diri kita, bukan untuk orang di sekitar kita. Tetapi yang terutama adalah untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan pelayanan ini, kita akan melihat tubuh Kristus itu sehat walafiat. Jemaat itu akan sehat iman. Pergaulan kita akan saling memberkati. Haleluya. Tapi kalau sampai tak salah cara berpikir, itu dia banyak persoalan di gereja. Nah itu. Saya tutup dengan ayat 9 sampai 11. Bagaimana supaya saya bisa sofroneo? Bagaimana supaya saya bisa ikhlas menjalani praksis, tugas yang tidak sama ini, yang mungkin diremehkan oleh dunia. Bagaimana? Caranya adalah mengikatnya dengan kasih. Ayat 9, pelan-pelan 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Katakan amin. Zaman sekarang banyak yang pura-pura, I love you di belakang juga ada selingkuh. Di sana Kalau di sini tidak, katakan amin. Aminnya setengah mati lagi. Jangan pura-pura. Melayanilah dengan kasih. Jangan melayani karena nanti akan dihargai. Jalani fungsi kita dengan kasih. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Siapa tuh? Dia bukan siapa-siapa di gereja. Siapa tuh? Wah itu kalau di gereja dia. Saya minta maaf kalau saya saudara rata. Anda mau sapa, saya tidak baku pusing. Seringkali istri saya juga agak tegur-tegur, jangan begitulah. Tapi saya tidak, hidup saya tidak bergantung pada 1, 2, 3, 4 peduli loh. Hidup saya bergantung kepada Tuhan. Hormat, hargai satu dengan yang lain, tapi sama. Bukan kau yang ini, kau tuh harus
Yo yang ini ya, kalau yang ini ya begini. Saudara seiman, katakan amin. Sama kita, sama. Ayat 11. Ini ayat hadiah tahun baru dari saya kepada kita semua. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Saudara tidak kendor, amin. Dewan penyantun tidak kendor, haleluya. 21, 22 kita ya, siswa-siswi ini memang mulai berasa. Padahal ada beberapa yang ditolak masuk di angkatan ini. Saya tidak tahu angkatan depan mau ke mana. Membiayai ini saudara luar biasa, lumayan berat. Tapi saya lihat tidak kendor, semua semangat. Yang lain. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ingat sofroneo, ingat praksis. Kita punya tempat kita sendiri, setialah di sana. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.